Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini dalam kegiatan Pediatric Nephrology Update series ke-8 yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia tahun 2026. Tema global untuk Hari Ginjal Sedunia tahun ini adalah Kidney Health for All, Caring for the People, Protecting the Planet. Atau bisa kita artikan dengan kesehatan ginjal untuk semua, merawat manusia, melindungi bumi. Melalui kegiatan ini diharapkan kita dapat memperbarui pengetahuan mengenai kesehatan ginjal pada anak, serta memperkuat upaya deteksi dini dan tata laksana penyakit ginjal pada populasi anak. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Aida Juliati Abaso, spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik, konsultan spesialis gizi klinik, selaku Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pak Prof, dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Risna. Mungkin suara saya kedengaran ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber pada kegiatan hari ini, yaitu Dr. Jusli MK, spesialis anak, subspesialis nefrologi konsultan, dan Dr. Esa Fahlevi, spesialis anak, subspesialis nefrologi konsultan, serta moderator kita Dr. Risna. Yang saya hormati juga para sejawat dokter anak, ya, residen, serta seluruh peserta yang telah bergabung pada kegiatan Pediatric Nephrology Update Series ke-8 pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan ilmiah dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan Pediatric Nephrology Update Series ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dari tenaga kesehatan, khususnya dalam bidang nefrologi anak. Melalui forum ilmiah seperti ini, kita berharap dapat berbagi ilmu, kemudian kita memperbaharui pengetahuan klinis yang terkini, serta memperkuat kolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak. Kegiatan kali ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia 2026 dengan tema Kesehatan Ginjal untuk Semua, Merawat Manusia, Melindungi Bumi. Tema ini mengingatkan kita pada kesehatan ginjal yang merupakan bagian penting dari kesehatan global dan upaya pencegahan serta deteksi dini penyakit ginjal harus menjadi perhatian bersama, termasuk pada populasi anak. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini dan kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan ilmiah ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Aida atas sambutan sekaligus membuka webinar kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh kedua narasumber kita. Pada akhir masing-masing materi akan dilaksanakan sesi diskusi. Kami mengundang seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi aktif dalam sesi ini dengan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom. Baiklah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Dr. Reza Fahlevi, spesialis anak, subspesialis nefrologi konsultan. Terima kasih dok telah meluangkan waktu untuk bergabung. Dr. Reza akan menyampaikan materi yang berjudul Updated Guideline on Pediatric Nephrotic Syndrome. Materi ini diharapkan dapat memberikan pembaruan mengenai pendekatan diagnosis dan tata laksana terkini terkait sindrom nefrotik pada anak.
Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan narasumber pertama kita, Dr. Reza. Beliau merupakan konsultan nefrologi anak yang saat ini bertugas di Divisi Nefrologi Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, serta aktif sebagai dokter spesialis anak di Metropolitan Medical Center Hospital Jakarta dan Primaya Hospital Bekasi. Dr. Reza menyelesaikan pendidikan dokter dan spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan Pediatric Nephrology Fellowship di Nijmegen, Belanda, serta menyelesaikan pendidikan subspesialis nefrologi anak di Universitas Indonesia pada tahun 2024. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah internasional, serta memiliki berbagai publikasi dan penghargaan di bidang nefrologi anak. Kepada Dr. Reza, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih dok. Izin saya akan menyampaikan recording karena saat ini saya sedang di bandara, tapi tadi saya sudah merecord untuk materi saya agar lebih smooth dan tidak ada gangguan suara dari bandara. Mungkin boleh di-share untuk videonya, tapi saya tetap standby untuk sesi Q&A nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan ya untuk memberikan sharing mengenai update guideline terbaru dari nephrotic syndrome pada anak. Nah, ini guideline yang diambil dari KDIGO tahun 2025 dan ini saya sharing dalam rangka Working Days 2026. Baik, pertama kita bahas dulu mengenai nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome ini adalah salah satu penyakit di bidang nefrologi anak yang cukup sering ya ditemukan di poliklinik. Insidensnya 1 sampai 16 per 100.000 anak ya. Dan sebagian besar itu adalah idiopathic nephrotic syndrome ya. Dengan penyebabnya yang tidak diketahui secara jelas, bukan penyebab sekunder. Sedangkan penyebab sekunder itu berarti ada sesuatu yang menyebabkan, misalnya infeksi ataukah autoimun ataukah keganasan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari waktu ke waktu itu obat-obatan atau terapi imunosupresan di bidang nephrotic syndrome pada anak ini terus berkembang. Yang kita ketahui sebelumnya ada glukokortikoid dan sekarang sudah banyak juga imunosuppressive agent lain yang dapat diberikan terutama pada kasus-kasus yang dependent steroid atau kasus-kasus yang resisten steroid. Nah, jadi sindrom nefrotik ini sebagian besar dia akan sensitif steroid sekitar 80-90%. Tapi ada proporsi 10-20%-nya ini akan berkembang menjadi resisten steroid dan ini tentunya nanti akan challenging untuk mengatasi kondisi anak dengan sindrom nefrotik yang resisten steroid. Kemudian kalau kita lihat di sini dari kriteria definisinya ya, definisi untuk sindrom nefrotik ini yang terbaru dari KDIGO 2025 adalah adanya proteinuria, kemudian hipoalbumin dan atau edema ya. Jadi kalau kita lihat hiperkolesterolemia sudah tidak menjadi kriteria wajib ya untuk diagnosis sindrom nefrotik pada anak ya. Dan proteinuria ini kita bisa menggunakan yang terbaiknya adalah secara kuantitatif yaitu dengan UPCR lebih dari 200 mg per milimol ya. Tapi kita lihat satuannya. Kalau miligram per gram itu di atas 2000, tapi kalau miligram per milimol lebih dari 200 itu untuk urin sewaktu, jadi rasio protein dan kreatinin ya. Atau kalau kita tampung 24 jam itu lebih dari 1000 mg per meter square per hari untuk 24 jam tampung urin. Atau kalau kita punyanya dipstick urin maka plus 3 atau plus 4. Jadi plus 2 sudah tidak termasuk lagi ke proteinuria masif ya. Jadi perlu diingat bahwa pada sindrom nefrotik syndrome ini dia proteinurianya harus masif, berbeda dengan glomerulonefritis yang proteinuria belum tentu masif. Kemudian hipoalbumin yang sebelumnya kita tahu konsensus dari IDAI ya itu 2,5 tapi sekarang di bawah 3 itu sudah masuk ke kriteria untuk sindrom nefrotik 3 gram per desiliter ya. Nah, kalau tidak ada hipoalbumin misalnya di tempat yang terbatas maka kita bisa menggunakan kriteria edema ya. Oke, sindrom nefrotik tadi sudah saya jelaskan di awal terbagi dua, ada yang sensitif steroid, ada yang resisten steroid ya. Jadi dikatakan sensitif steroid itu dia dalam 4 minggu penanganan awal dengan steroid full dose mengalami remisi ya, itu masuk ke sensitif steroid. Sedangkan resisten steroid itu kalau dalam 4 minggu ya terapi dia tidak bergeming, artinya masih tetap proteinuria masif, itu dia resisten steroid ya. Tapi nanti kita lihat ada periode konfirmasi 2 minggu. Jadi setelah 4 minggu ada 2 minggu periode konfirmasi itu untuk menentukan. Kadang-kadang ada sebagian yang sensitif steroid ini dia late responder, artinya apa? Dengan kita berikan steroid full dose, dia turun proteinurianya, misalnya tadinya plus 4
4 menjadi +2 atau +1, tapi belum benar-benar remisi total. Nah itu kita lanjutkan 2 minggu lagi ya, kemudian kita cek lagi, kalau misalnya dalam 2 minggu lagi artinya 6 minggu total dia menjadi remisi total, maka itu dikatakan sebagai yang late responder gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke skema alternate dose. Nah, jadi ini dia complete remission artinya kalau misalnya kita periksa UPCR-nya sudah di bawah 20 ya. Kemudian kalau misalnya kita periksa dipstick-nya itu negatif atau trace 3 hari berturut-turut. Sedangkan partial remission artinya remisi sebagian itu masih ada proteinuria yang sifatnya tidak masif ya. Jadi subnephrotic range istilahnya. Jadi di bawah 200 tapi antara 20 sampai 200 itu masuknya partial remission. Yang tadi skemanya nanti kita bisa lanjutkan 2 minggu lagi untuk confirmation period. Nah, sedangkan relapse ini artinya dia kekambuhan kembali yang tadinya sudah negatif atau sudah remisi komplit ya. Kemudian ternyata dalam perjalanan waktu karena satu dan lain hal, karena infeksi, karena ada spontan dan lain, terjadi positif lagi proteinuria masifnya gitu ya. Dan selama 3 hari berturut-turut tetap +3 atau +4 kalau kita menggunakan dipstick urin ya. Di sini juga ada konversi ya, kurang lebih kalau misalnya kita menggunakan dipstick urin atau urinalisis biasa, kita konversi menjadi UPCR itu bagaimana itu ada gitu. Jadi kalau +1 itu antara 30 sampai 100, +2 itu antara 100 sampai 300 gitu ya. Maka dikatakan positif itu kalau +3 +4 karena udah lebih dari 300. Nah, kemudian relapse itu dibagi ada berapa kriteria ya. Ada relapse jarang, relapse sering, ada dependent steroid. Kalau relapse jarang itu artinya kurang dari 2 kali per tahun atau kurang dari 2 kali dalam 6 bulan atau kurang dari 3 kali setahun. Itu masuk ke dalam relapse jarang dan prognosisnya lebih bagus ya. Sebagian anak dengan sindrom nefrotik yang sensitif steroid dalam setahun pertama itu cukup sering terjadi relapse ya. Tapi mudah-mudahan kalau dia relapse-nya jarang itu prognosisnya masih bagus. Nah, tapi kalau relapse-nya terlalu sering, misalnya lebih dari 2 kali dalam 6 bulan atau lebih dari sama dengan 3 kali dalam tahun, maka itu masuk ke relapse yang sering. Nah, relapse sering ini dia perlu kita perhatikan dengan lebih teliti ya. Kenapa? Karena di sini nanti akan ada pemberian imunosupresan lain gitu apabila dia tidak bisa mendapatkan steroid dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, dependent steroid ini kondisi lebih berat lagi. Kalau ada 2 kali kondisi dia relapse ya pada saat sedang mendapatkan steroid, entah itu full dose, entah itu pada saat tapering atau kurang dari 14 hari ya setelah pemberian setelah stop steroid dia kambuh, maka itu masuk ke dependent steroid. Dan ini tentunya tadi sama seperti frequent relapse ya, dia derajatnya sedikit di atas frequent relapse dan butuh pemantauan lebih ekstra gitu ya, untuk nanti mungkin kita perlu masuk obat-obat imunosupresan lain gitu dan kekambuhan di periode berikutnya serta kemungkinan untuk menjadi resisten steroid yang sekunder. Nah, kita lihat di sini untuk dari KDIGO ya. Jadi KDIGO ini merekomendasikan untuk penggunaan steroid pada kasus-kasus inisial itu 8 minggu sampai 12 minggu. Artinya apa? Bisa kita pakai skema 4 minggu full dose, 4 minggu alternate dose ya. Jadi 4 minggu dengan full dose itu setiap hari penggunaannya 2 mg per kilogram per badan, kemudian alternate dose itu 1,5 mg per kilogram per badan sehari, sekali diberikan, sehari tidak gitu ya. Selama 8 minggu atau 12 minggu. Artinya 6 minggu full dose, 6 minggu yang masuk ke alternate dose gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini skemanya ya. Ketika kita menemukan new onset of nephrotic syndrome, kita lihat usianya. Kalau usianya kurang dari 12 tahun, maka kita gunakan steroid ya 4 minggu atau 6 minggu untuk full dose dulu. Kita lihat responnya ya, masuk ke yang sebelah kiri. Kalau responnya tidak ada, artinya dia tetap positif ya, maka kita pertimbangkan untuk tes genetik karena dia masuk ke resisten steroid gitu ya. Pertimbangkan untuk biopsi ginjal, kemudian pertimbangkan untuk masuk imunosupresan lainnya seperti CNI contohnya untuk pilihan utama pada resisten steroid. Kemudian masuk ACE inhibitor ya atau ARB ya. Nah, kemudian kita rujuk ke dokter spesialis anak. Nah, tapi kalau dia complete remission dalam 4 sampai 6 minggu, maka kita lanjutkan lagi alternate dose 4 sampai 6 minggu ya, tergantung tadi kita pakai 4 atau 6 minggu pada full dose awal ya. Nah, dalam perjalanan kehidupannya kalau dia relapse-nya jarang, infrequent relapse ya, maka kita berikan glucocorticoid saat dia relapse saja ya, tidak lama-lama
glucocorticoid full dose sampai dia remisi, kemudian masuk ke alternate dose, kemudian stop, udah nggak diperpanjang ya. Tapi kalau dia frequent relapse atau dependent steroid, maka ini yang panjang ceritanya, karena dipertimbangkan untuk masuk selain steroid, tapi ada steroid sparing agent, yaitu ada masuk obat CNI ya, kemudian cyclophosphamide, levamisol, MMF, rituximab, itu obat-obat pilihan pada frequent relapse atau dependent steroid ya. Tapi kalau di sini ada catatan bahwa levamisol sama cyclophosphamide itu lebih cocok untuk frequent relapse, sedangkan untuk yang dependent steroid maka itu lebih cocok untuk diberikan yang lain seperti calcineurin inhibitor, MMF atau rituximab ya. Nah, tapi kalau kita lihat skema di sebelah kanan, kalau dia usianya lebih dari 12 tahun, maka perlu kita pikirkan, oh jangan-jangan dia kemungkinannya adalah sekunder, entah itu autoimun, entah itu infeksi, entah itu keganasan ya. Maka dipertimbangkan untuk biopsi ginjal atau cek genetik, dan kita rujuk ke dokter spesialis anak spesialis nefrologi, karena tadi prognosisnya lebih tidak baik ya, karena kemungkinan dia sekunder itu lebih besar. Nah, ini kita lihat treatmentnya untuk initial terapi ya, oral glucocorticoid tadi selama 8 minggu atau selama 12 minggu ya, full dose-nya setengah, kemudian alternate dose-nya setengah. Nah, ini dosisnya bisa pakai BSA 60 mg per meter square ya, atau kita pakai 2 mg per kilogram berat badan ya, dengan berat keringnya, bukan berat pada saat bengkak ya, maksimumnya 60 mg. Nah, ini perlu diperhatikan juga, karena sebelumnya rekomendasi dari IDAI ya, itu maksimumnya 80 mg. Tapi sekarang ya, arahnya itu berbagai guideline, mau IPNA, mau KDIGO dan lain, itu udah maksimumnya 60 mg untuk mengurangi efek samping berlebihan pada steroid gitu ya. Kemudian alternate dose itu 1,5 mg per kilogram berat badan, maksimumnya 40 mg ya. Nah, ini diberikan selang sehari selama 4 sampai 6 minggu. Jadi periode untuk initial terapi itu 8 sampai 12 minggu. Setelah itu langsung stop. Jadi tidak perlu lagi tapering kalau untuk kasus-kasus inisial. Jadi tidak perlu nanti kalau dari 40 kemudian 2 minggu kemudian turun 30, turun 20, turun 10, itu tidak direkomendasikan. Jadi sebenarnya alternate dose itu sudah dianggap sebagai proses tapering dari penggunaan steroid yang jangka panjang. Nah, bagaimana pada saat relapse ya? Pada saat relapse diberikan lagi full dose dengan 2 mg per kilogram berat badan, maksimum 60 mg ya. Diberikan selama lebih dari 3 hari sampai remisi. Jadi kita perlu periksa berkala ya. Biasanya saya periksa 1 minggu, 2 minggu gitu untuk proteinurianya. Kalau sudah negatif, maka langsung masuk ke alternate dose ya, 1,5 mg per kilogram berat badan, maksimum 40 mg ya, selama 4 minggu. Nah, kalau dia relapse yang jarang, maka setelah 4 minggu alternate dose. Nah, bagaimana untuk pencegahan relapse gitu ya? Nah, sebelumnya itu rekomendasi sebelumnya itu dianjurkan untuk penggunaan steroid ya, low dose setiap hari pada saat anak mengalami batuk pilek ya. Tapi kalau sekarang kita lihat ini bukan sesuatu yang rutin diberikan lagi gitu ya. Jadi nggak selalu diberikan, kecuali ya pada kasus-kasus yang sering sekali anak tersebut dia ketika ada infeksi saluran pernafasan, batuk pilek menjadi kambuh, maka direkomendasikan untuk pemberian steroid ya dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan pada saat dia batuk pilek ya, selama 3 hari saja ya. Kalau IPNA sebelumnya dia selama 1 minggu, kalau KDIGO selama 3 hari saja untuk mencegah relapse pada kasus dependent atau relapse sering yang memang riwayat sebelumnya pernah mengalami kekambuhan pada saat anak mengalami batuk pilek. Nah, untuk sparing agent-nya kita lihat di sini ya. Kalau untuk kita lihat di sini ya. Jadi setelah kita berikan glucocorticoid selama 2 minggu ya, kemudian baru kita mulai pemberian untuk imunosupresan lain ya, sambil steroidnya kita turunkan gitu ya. Pilihannya apa? Pilihannya itu bisa CNI, bisa cyclophosphamide ya, bisa levamisol, bisa MMF ya, atau rituximab pada kasus-kasus yang relapse sering ya. Nah, pilihannya yang mana kita mau pilih? Apakah mau pilih MMF, apa mau pilih CNI, apa rituximab ya, apa levamisol? Nah, ini tergantung ya, tergantung pada
apa imunosupresan yang kita punya, tergantung pada compliance atau adherence pasien, tergantung pada efek samping potensinya, kita harus lihat ya, preferensi pasien, harga dan lainnya. Jadi kita pertimbangkan apa yang kita punya di tempat kita. Kalau kita punyanya cyclophosphamide, maka kita boleh memberikan cyclophosphamide. Mereka tidak memaksa harus menggunakan CNI misalnya, kalau di tempat kita nggak ada misalnya. Dan kita harus melihat profil dari masing-masing obat-obatan tersebut. Misalnya pasiennya sudah mengalami penurunan LFG di bawah 30, maka kita tidak memilih CNI misalnya. Kita pilih yang lain gitu, yang lebih aman untuk fungsi ginjalnya. Pasiennya dengan riwayat memang gangguan saluran cerna yang berat sekali, maka mungkin kita tidak memilih yang golongan-golongan MMF misalnya, kita pilih yang lain. Jadi tergantung juga jenis obatnya, tergantung juga kondisi pasiennya ya, adherence dan lain-lain. Jadi ada kebebasan di sini, artinya kita tidak saklek ya, pilihan mana yang kita pilih. Nah, jadi untuk frequent relapse itu pilihannya bisa cyclophosphamide atau levamisol, sedangkan untuk yang dependent steroid ya, ini levamisol tidak direkomendasikan, mungkin karena evidence-nya ya yang kurang pada kasus-kasus dependent steroid. Nah, jadi opsinya bisa dengan MMF, rituximab, CNI, atau cyclophosphamide ya. Nah, tapi tergantung lagi tempat kita. Misalnya rituximab mahal gitu, di tempat kami hanya bisa pada kondisi-kondisi dependent steroid gitu, tidak bisa pada kondisi resistant steroid, tidak bisa pada dependent steroid gitu. Jadi tergantung lagi pada center masing-masing gitu ya. Tapi ini pilih-pilihannya yang direkomendasikan. Nah, kalau misalnya kita lihat ya masing-masing karakter gitu dari imunosupresan atau steroid sparing agent ini, kita lihat kalau CNI ya itu ada siklosporin atau tacrolimus, ini efektif gitu untuk menurunkan proteinuria, tapi long term use-nya itu bisa efek nefrotoksisitas gitu. Makanya perlu kita adjust juga ya pada kasus-kasus yang dia memang sudah baseline urin kreatininnya tinggi gitu ya. Itu mungkin kita hindari, dan selama pemberiannya artinya kita perlu memantau ya fungsi ginjalnya. Kemudian kalau cyclophosphamide ya, dia efektif ya pada frequent relapse dan juga dependent steroid ya. Nah, cuman ada efek samping ya untuk toksisitas di gonad gitu. Jadi untuk fertilitas di kemudian hari ya, ini ada resikonya. Maka di sini penting sekali kita mengedukasi ya kepada orang tua bahwa ada resiko ini gitu ya. Dan memang kita harus menghitung juga nanti berapa dosis akumulasi yang sudah didapatkan oleh pasien ini gitu, agar tidak kita ulang gitu sekuensnya, atau kita ulang protokolnya gitu ya untuk pemberian cyclophosphamide ini. Ada yang oral, ada yang IV ya. Di Indonesia waktu periode sebelumnya pernah ada yang oral, tapi sekarang adanya yang IV. Levamisol ini memang dia sebenarnya golongan obat cacing gitu ya, tapi ternyata memiliki efek juga gitu untuk mengurangi proteinuria. Tapi lebih prefernya pada kasus-kasus yang frequent relapse, bukan pada dependent ataupun yang resistant steroid ya. Ada side effect-nya yaitu leukopenia ya. Jadi ini dapat memperlambat relapse setelah kita proses penurunan si glukokortikoid atau steroid. MMF ya, MMF ini ada beberapa jenis lagi gitu ya. Ada seperti golongan Mifortic, Celsep ya, Camifed misalnya ya. Nah, ini efikasinya untuk maintaining remission-nya bervariasi ya. Tapi dari segi nefrotoksisitasnya lebih rendah dibandingkan CNI gitu ya. Tapi kadang-kadang pada beberapa anak itu cukup banyak yang ada efek sampingnya, misalnya pankreatitis ya, neutropeni, kemudian bisa juga efek sampingnya ke saluran cerna gitu ya. Nah, rituximab ini cukup baru ya, paling 5 tahun terakhir ini udah mulai banyak digunakan ya di Indonesia termasuk di Jakarta. Tapi kita baru menggunakan pada kasus-kasus resistant steroid ya. Nah, pada kasus frequent relapse ataupun dependent steroid ya, ini cukup bagus ya dikatakan efek antiproteinuria dan untuk mencegah relapse-nya ya. Tapi memang karena relatif obat baru, jadi efek jangka panjangnya belum diketahui secara pasti. Nah, bagaimana dengan kondisi sindrom nefrotik yang resistant steroid? Sindrom nefrotik resistant steroid ini ya, dia tentunya tadi secara kompetensi masuk ke kompetensi dari dokter spesialis anak subspesialis nefrologi. Jadi kalau misalnya ketemu kasus ini dirujuk aja ke nefrolog anak ya.
Kriterianya kalau tadi tidak ada remisi dalam 4 minggu, sama sekali tidak bergeming proteinurianya, atau setelah kita perpanjang 6 minggu, confirmation period juga tidak negatif, maka masuk ke dalam resistant steroid ya. Resistant steroid ini ada dua, ada resistant steroid primer, ada resistant steroid sekunder. Kalau yang kita bahas tadi ya, pada saat terapi inisial dia tidak berespon, maka itu masuknya resistant steroid yang primer. Sedangkan resistant steroid sekunder itu kalau dia udah pernah mengalami remisi ya, kemudian dalam perjalanan kehidupannya ternyata dia relapse lagi. Ketika relapse lagi, ditreat lagi dengan step full dose dan ternyata tidak remisi lagi gitu ya. Nah, ini masuk ke resistant steroid yang sekunder, artinya sudah pernah dia sebelumnya mengalami remisi tapi sekarang kambuh lagi dan tidak berespon dengan steroid, itu steroid yang sekunder ya. Nah, ini kalau kita resistant steroid yang resistant steroid, maka tadi ada namanya confirmation period gitu ya. Jadi kalau misalnya 4 minggu ternyata proteinurianya turun ya, tapi belum negatif, maka kita masuk ke confirmation period selama 2 minggu, 4 sampai 6 minggu periode waktu timeline-nya. Maka di sini kita bisa lanjutkan pemberian steroid ya, plus minus MP Pulse. Jadi boleh dipertimbangkan untuk masuk MP Pulse pada kasus yang kita confirmation period gitu ya. Tapi ingat, confirmation period itu kalau dia turun proteinurianya. Kalau dari awal 4 minggu dia tetap, misal tadi 3+, tetap 3+, kalau 4+, maka ini kita langsung anggap sebagai SNRS ya. Setelah tadi confirmation period 2 minggu, kita cek ulang proteinurianya masih positif ya, walaupun dia parsial ya. Jadi artinya walaupun 3+1+2 tapi belum benar-benar negatif, maka ini confirm sebagai SNRS. Maka yang kita lakukan adalah kita mulai pemberian ACE inhibitor atau ARB ya. Kemudian kita pertimbangkan genetic testing atau kidney biopsi ya. Nah, di kita kemarin penelitian SP2 saya itu meneliti mengenai genetic testing ya pada anak-anak dengan sinusonephrotic resistant steroid yang primer ini ya, ditemukan ada 21 varian dari 60 kasus gitu. Jadi cukup tinggi variannya ya. Walaupun varian ini perlu kita lihat lagi nanti, yang dia bisa kita langsung stop imunosupresannya adalah kalau dia masuknya patogenik dan likely patogenik. Kalau dia VUS dan benign, kita tetap melanjutkan imunosupresannya ya. Kemudian kita lakukan biopsi ginjal ya. Di luar negeri itu ketika genetic testingnya bisa dilakukan segera dalam waktu misalnya kurang dari 2 minggu ya, mereka udah langsung melakukan genetic testing pada waktu confirmation period ini ya. Jadi nanti ditunda dulu biopsi ginjalnya karena sifat invasif. Ketika keluar genetic testing itu ada mutasi ya, mutasi yang signifikan tadi ya, varian patogenik, likely patogenik, maka mereka tidak melakukan lagi kidney biopsi ya. Tapi kalau misalnya dari genetic testing ternyata tidak keluar varian yang tadi signifikan ya, hanya misalnya VUS atau benign atau likely benign atau tidak dapat varian sama sekali, baru mereka melakukan biopsi ginjal. Nah, jadi kenapa genetic testing ini penting ya? Karena genetic testing ini kalau misalnya available ya, dia bisa menjadi game changer ya. Jadi pada sebagian besar kasus ya, ketika ketemu adanya mutasi genetik yang signifikan tadi, maka pengobatan dengan imunosupresan itu perlu dihentikan. Karena ketika dilanjutkan malah efeknya tidak ada, malah dia dapatnya efek sampingnya saja gitu ya. Dengan tadi kita sudah jelaskan berbagai efek samping gitu dan harganya cukup mahal gitu. Kecuali memang ada beberapa jenis mutasi yang masih berespon dengan CNI, misalnya MPHS2, WT1 sama PLCS1 itu masih berespon dengan CNI. Tapi kalau yang lain itu di stop. Kemudian ada juga jenis-jenis mutasi ya di gen-gen terlibat mitokondria, itu perlu nanti mendapatkan enzim Q10 misalnya. Jadi ada terapi-terapi spesifik kalau kita menemukan kondisi genetik ya. Kemudian kita juga bisa misalnya untuk mencari ya di keluarganya apakah ada yang mengalami masalah genetik juga, apakah ada manifestasi ekstrarenal ya, artinya di luar ginjal yang mungkin kita miss sebelumnya. Dengan kita cek genetik maka kita bisa lihat, oh ternyata kita baru tahu lingkar kepalanya kecil misalnya pada kasus kami dapatkan. Oh ternyata ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, ya, ada delay perkembangan, ada gangguan muskuloskeletal, ada gangguan jantung gitu. Yang selama ini mungkin miss, tapi ketika kita lihat lagi genetiknya, oh ada hubungan, kita coba cari lagi gitu ya. Jadi backward ternyata ada gitu. Jadi kita bisa menemukan juga manifestasi ekstrarenal. Dan juga nanti untuk misalnya konselin genetik itu juga lebih bermanfaat ya kalau kita menemukan adanya
pemeriksaan genetik ini. Nah, kalau non genetik maka kita lanjutkan obat-obat imunosupresan ditambah dengan ACE inhibitor atau ARB tadi ya. Nah, jadi SNRS-nya kita lihat di sini rekomendasi dari KDIGO ya. Kalau untuk yang non genetik maka pilihan utamanya adalah CNI karena ini yang paling baik gitu ya untuk menurunkan proteinuria. Bisa dengan siklosporin ya, misalnya Sandimun ya atau tacrolimus gitu ya untuk initial treatmentnya. Tapi tentunya tadi kalau LFG-nya masih baik di atas 30. Nah, opsi-opsi yang lain gitu ya, bisa juga kita menggunakan MMF, kita menggunakan CPA ya, kalau kita tidak ada ya. Cuman lagi-lagi kita lihat apa yang ada di tempat kita, bagaimana profil pasien kita dan efek samping risikonya ya. Nah, tadi saya bahas sedikit mengenai secondary resistant steroid ya. Kalau secondary resistant steroid itu kemungkinan dia untuk multi drug resistant, kemudian gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik di kemudian hari ya. Dan nanti berulang kalau kita transplant itu tinggi gitu. Jadi ini menjadi awareness juga bagi kita. Bagaimana prognosisnya? Prognosisnya sebagian besar kalau yang inisial ya, yang sensitif steroid itu baik gitu ya. Tapi yang resistant steroid ini yang perlu kita perhatikan karena ada resiko dia untuk menjadi penyakit ginjal kronik di kemudian hari, penurunan fungsi ginjal gitu ya. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa biopsi ginjal ini ya dia penting untuk melihat prognosis karena pada biopsi ginjal kita bisa melihat apakah dia minimal changes dengan prognosis lebih baik atau kondisi yang berat misalnya FSGS dengan prognosis yang lebih buruk ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa biopsi ginjal itu tidak diperlukan pada semua kasus pada saat awal ya. Jadi pada kasus-kasus inisial itu tidak diperlukan, pada kasus-kasus yang sensitif steroid tidak diperlukan ya. Resistant steroid diperlukan tadi kalau memang kita nggak bisa langsung melakukan genetic testing maka kita pertimbangkan langsung biopsi. Tapi kalau misalnya kita bisa genetic testing, kita genetic testing dulu, baru kalau negatif kita lakukan biopsi ya. Nah, ini kita lihat ya, kalau untuk sensitif steroid ya, prognosis umumnya baik ya, kemudian memang dalam perjalanan kehidupannya mungkin sekali ya dia akan mengalami relapse ya, misalnya karena kondisi infeksi, kondisi kelelahan dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian rata-rata setelah pubertas dia akan remisi spontan. Tapi 15-20% itu masih tetap berlanjut sampai dewasa. Kurang dari 5% akan menjadi resistant steroid yang sekunder. Jadi resistant steroid sekunder itu nggak terlalu sering ya kasusnya. Nah, sedangkan untuk resistant steroid ya, ini prognosisnya tergantung pada genetik faktor juga tadi ya. Kalau misalnya dia ada penyakit genetik, maka kemungkinan dia untuk progresif menjadi CKD itu akan lebih tinggi. Tapi ketika nanti ditransplant, maka prognosisnya lebih bagus kalau dia faktor genetik. Tapi kalau faktornya itu karena faktor yang lain, misalnya faktor-faktor autoimun gitu ya, maka dia nanti kemungkinan prognosisnya setelah ditransplant justru akan lebih buruk karena ada kemungkinan dia kambuh lagi gitu FSGS-nya misalnya pada ginjal baru yang sudah dicangkokkan ke pasiennya. Jadi tergantung pada bagaimana genetik dan juga respon terapi. Nah, jadi kita lihat ini ya, indikasi biopsi ginjal tadi sudah saya jelaskan juga ya, selain memang pada kasus yang resistant steroid, pada anak-anak di atas 12 tahun ya, walaupun dia kondisi-kondisi awal, inisial, ini juga perlu kita lakukan biopsi ginjal, karena tadi di atas 12 tahun, kemungkinan dia adalah sekunder, baik karena autoimun, infeksi, atau penganasan lebih besar gitu, makanya kita lakukan biopsi ginjal. Atau misalnya, pada kasus-kasus yang kita lihat dia atipikal, artinya apa? Sindrom nefrotik kan harusnya tidak ada hematuria yang persisten. Tapi pada kasus ini misalnya kita temukan ada hematuria persisten, ada hipertensi yang persisten misalnya, gitu ya. Nah, pada kasus-kasus yang kita curigai atipik, artinya ada komponen nefritik di sana, maka di sini juga perlu kita lakukan pemeriksaan biopsi ginjal di awal ya. Genetic testing tadi, kalau resistant steroid, kalau dia ternyata kongenital atau infantil, misalnya sindrom nefrotiknya itu di bawah 3 bulan atau di bawah setahun, di keluarganya itu juga ada riwayat ya yang sindrom nefrotik juga ya,
atau dia ada syndromic features, misalnya dia sindronefrotik tapi kok misalnya ada gangguan penglihatan juga, kok ada gangguan muskuloskeletal gitu ya, ada masalah-masalah lain di luar ginjal yang kita perhatikan gitu, kelainan bawaan, maka ini juga kita indikasikan untuk dilakukan pemeriksaan genetik ya. Nah, bagaimana dengan vitamin D dan kalsium ya? Ini pada kasus-kasus yang memang menggunakan ya steroid jangka panjang ya. Jadi misalnya pada kasus-kasus yang frequent relapse ya, dependent steroid ya, resistant steroid. Nah, maka di sini baru kita perlu ya memberikan vitamin D dan kalsium untuk mencegah ya penyakit-penyakit mineral pada tulang gitu. Tapi kalau yang sensitif steroid, nah dengan vitamin D kadarnya normal maka tidak perlu diberikan secara rutin gitu ya. Jadi kalau saya pribadi memberikannya itu pada kasus-kasus yang memang sudah tadi dia relapse sering, dependent yang penggunaan steroidnya itu lebih panjang dari 12 minggu tadi ya. Kemudian juga resistant steroid, nah itu baru diberikan. Nah, lebih baik lagi kita cek dulu kadar vitamin D-nya gitu, biar kita tahu dulu ya di awal. Kalau memang dari awalnya sudah rendah, maka boleh kita berikan sebagai treatment atau terapi gitu ya. Tapi kalau misalnya kadar vitamin D-nya normal, di awal tidak perlu diberikan langsung. Gastroprotection ya, jadi sebagian anak itu dengan dia menggunakan obat-obatan steroid, kemudian imunosupresan agent lainnya, kadang-kadang ada efek samping ya ke saluran pencernaan gitu. Anak menjadi GERD ya, sering muntah, sakit perut, maka kadang-kadang kita memberikan PPI. Tapi kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya tidak ada bukti jelas ya untuk profilaksis PPI pada semua kasus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia ada symptoms, artinya dalam perjalanan waktu kita berikan steroid atau imunosupresan lain, mulai muncul symptoms ya, sering kembung, sakit perut, muntah dan lain, baru dianjurkan untuk pemberian ya gastroprotection dengan PPI ya, atau memang dia punya faktor risiko gastrotoxicity, misalnya memang ada riwayat sebelumnya sebelum dia sakit sindronefrotik pun memang sudah GERD, maka pada kasus itu kita berikan. Tapi kalau untuk secara umum tidak dianjurkan secara rutin pemberiannya ya. Baik, sekian materi dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Saya kembalikan ke moderator karena kita akan sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penyampaian materi pertama dari Dr. Reza. Terima kasih kepada Dr. Reza Pahlavi atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi untuk materi pertama. Kami persilakan kepada para peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat untuk Dr. Reza. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat dan sudah ada beberapa juga yang dokter jawab. Izin saya bacakan. Yang pertama, jika dibandingkan pendekatan guideline lama dengan terbaru, ini dari Dr. Aprianti Karnadi. Jika dibandingkan pendekatan guideline lama dengan terbaru dalam menangani pasien frequently relapsing nephrotic syndrome yang mengalami infeksi saluran pernafasan atas, manakah yang lebih efektif, Dok? Memberikan steroid dosis kecil harian atau tetap dosis? Ya, baik. Terima kasih dok ya. Nah, jadi pada kasus-kasus yang dependent steroid atau frequent relapse kan kadang-kadang memang kita bisa menggunakan skema yang penggunaan steroid alternate dose jangka panjang gitu ya, kalau dia tidak ada efek samping toksisitas steroid gitu. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah menggunakan yang alternate dose, selama dia mengalami batuk pilek misalnya, kalau memang sering relapse karena batuk pilek, kita bisa menjadi setiap hari dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan selama 3 hari. Ya, itu panduan terbaru. Sebelumnya yang IPNA 2022-2023 selama seminggu, tapi KDIGO menganjurkan 3 hari. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kondisinya pasiennya sudah kita stop steroidnya, hanya menggunakan imunosupresan agent lain, dalam perjalanan waktu dia ada kondisi batuk pilek misalnya ya, dan sebelumnya pernah relapse karena batuk pilek, maka boleh kita gunakan steroid selama 3 hari dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan gitu ya. Jadi itu yang terbaru, karena memang ruhnya secara umum itu adalah kita menghindari penggunaan steroid
dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi untuk mengurangi berbagai resiko efek samping steroid gitu. Makanya pada frequent relapse dependent steroid sekarang udah menggunakan immunosuppressant agent lain juga ya, bukan hanya menggunakan steroid. Kalau dulu kan skema kita steroid berkepanjangan gitu, tapi ruhnya sekarang udah berubah gitu. Makanya udah ada penggunaan imunosuppressant lain juga pada kondisi-kondisi batuk pilek, tidak semuanya perlu kita berikan. Hanya kalau misalnya ada riwayat sebelumnya dia relapse karena kondisi itu baru kita berikan. Demikian, semoga menjawab. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga oleh Dr. Jusli. Baik, terima kasih dok. Saya lanjut, saya prioritaskan pertanyaan yang dokter belum jawab di kolom chat. Selanjutnya ada pertanyaan dari dokter Dodi Abdullah. Terkait sindrom nefrotik kongenital dok, apakah sebagian besar sindrom nefrotik kongenital berkaitan dengan kelainan genetik dan apakah berespon dengan pemberian steroid? Apakah penggunaan imunosupresan seperti siklosporin atau tacrolimus masih memiliki peran dalam terapi? Selain itu, bagaimana profil keamanan kedua obat tersebut, terutama terkait risiko nefrotoksisitas, infeksi oportunistik, dan efek samping jangka panjang pada pasien anak? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat skema waktunya, kalau di 3 bulan itu kan masuk kongenital. Nah, kalau masuk infantil itu kurang dari setahun, maka 50%-nya kliennya adalah genetik. Di atas itu baru sekitar 30%. Jadi, pada kasus-kasus yang kongenital memang kita lihat dia tidak diberikan lagi imunosupresan ya. Jadi terapinya lebih ke suportif inhibitor dan transfusi albumin secara berkala gitu kalau memang diperlukan gitu. Karena memang tadi sebagian besar adalah genetik. Tapi memang sebaiknya pada kasus-kasus kongenital ini tetap kita periksakan genetik gitu ya. Kadang-kadang bahkan kalau sekarang kemarin terakhir saya ikut di Praha, mereka itu bahkan sudah bisa mendeteksi kemungkinan kongenital sejak dari dalam kandungan dengan melihat adanya hiperechoic pada ginjal fetus dalam kandungan. Nah, itu hiperechoic pada ginjal fetus itu salah satu kemungkinan DD-nya adalah sinonefrotik kongenital gitu. Nah, itu juga sudah berkembang ke arah sana gitu. Jadi tidak diberikan imunosupresan, tetap case by case, kita lihat dulu hasil genetiknya bagaimana, tapi terapinya mostly adalah suportif pada kasus-kasus yang kongenital ya. Nah, kemudian bagaimana untuk siklosporin dan tacrolimus? Ya, jadi siklosporin dan tacrolimus dua-dua ini masuk ke golongan CNI. Siklosporin itu sandimun ya. Dia dua-duanya itu memang bagus untuk mengurangi proteinuria, tapi ada perbedaan sedikit mengenai efek sampingnya. Kalau sandimun itu banyaknya efek sampingnya adalah hipertrofi gingiva ya, selain memang efek toksik, efek nefrotoksiknya. Sedangkan tacrolimus selain efek nefrotoksik, maka dia juga ada efek samping untuk peningkatan gula darah. Nah, ini hati-hati. Jadi kita kalau pakai tacrolimus, kita harus pantau gula darah juga secara berkala gitu, selain pantau fungsi ginjal. Kalau kita pakai sandimun, maka selain fungsi ginjal kita juga harus lihat apakah dia ada hipertrofi gingiva dan juga sebagian ada yang mengalami hipertrikosis juga ya. Jadi bulu matanya menjadi lebat dan lain pada penggunaan sandimun gitu. Itu yang perlu kita periksa. Kemudian efek infeksi oportunistik. Jadi pada prinsipnya semua mau dia menggunakan steroid, CNI, MMF dan lain, semua obat-obat steroid atau imunosupresan ini dia bagaikan pisau bermata dua. Artinya memang bagus untuk menurunkan kondisi imun berlebih ya untuk mengurangi kondisi proteinurianya, tapi di satu sisi tetap kita harus edukasi pasien untuk menjaga kebersihan makanan, tangan, memakai masker dan lain karena resiko dia infeksi itu cukup tinggi gitu ya. Mungkin kalau pada anak-anak lain infeksinya hanya biasa ya, misalnya campak biasa saja, tapi pada kasus-kasus seperti ini dia mendapatkan imunosupresan, dia infeksinya bisa menjadi lebih berat ya. Nah, ketika terjadi infeksi, kalau infeksinya berat, ada beberapa yang harus kita adjust. Misalnya penggunaan MMF itu harus kita adjust ya. Kadang-kadang kita stop terlebih dahulu kalau dia kondisi infeksi yang berat gitu ya, untuk mengurangi kondisi sepsis. Tapi beberapa imunosupresan ya kita perlu adjust dosis saja atau kita kurangi dosisnya. Demikian. Baik dok, terima kasih. Izin saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Dr. Widya Hafsari. Izin bertanya bagaimana pendekatan shared decision making dengan orang tua pasien dalam pemilihan terapi imunosupresif jangka panjang dok. Ya, ini bagus sekali ya. Tadi kan memang untuk steroid sparing agent, imunosupresan, CNI, MMF, rituximab, CPA ya, levamisol, itu pilihannya tadi dibebaskan bagaimana apa yang tersedia dan preferensi pasien tentunya salah satu menjadi pertimbangan ya. Jadi pertama kita lihat dulu apakah pasien ini jaminan ya, jaminan BPJS atau umum misalnya. Kalau umum mungkin kita bisa lebih banyak untuk kayak memberikan pilihan-pilihan. Tapi BPJS ini kadang-kadang ada batasan-batasan dok ya. Batasan misalnya di rumah sakit kita
yang diperbolehkan imunosupresan jenis A saja atau B saja gitu ya. Jadi itu dulu yang pertama kita lihat. Nah, kemudian bagaimana profil anaknya tadi. Profil anaknya dia ada masalah gastro yang berat, maka mungkin MMF kita hindari. Profil anaknya ternyata dia sudah memang LFG-nya di bawah 30, maka CNI kita hindari. Jadi masing-masing punya potensi efek samping, kita diskusikan dengan pasien, kita jabarkan obat A, efeknya demikian, efek sampingnya ini gitu. Nanti orang tua yang akan memilih mana kira-kira yang terbaik. Tentunya kita sebagai dokter boleh memberikan saran gitu ya, tapi pilihan terakhir tetap kembali ke orang tua gitu. Tapi pada prinsipnya boleh kita pilih mana saja ya, karena mau IPNA mau Kedigo mereka nggak berani untuk mensaklekkan karena mereka tahu seperti kondisi di dunia ini sama seperti di Indonesia gitu, akan berbeda kondisi imunosupresan yang tersedia misalnya Jakarta atau di Papua misalnya, itu akan berbeda. Makanya di sini ada kelonggaran mana imunosupresan yang kita punya dan tersedia di tempat itu, maka itu yang boleh kita pilih gitu ya untuk digunakan. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dok, ada dari Dokter Andre tentang vitamin D. Pada ASN kelainan minimal, seberapa besar pengaruh pemberian vitamin D terhadap sebagai antiinflamasi terhadap perbaikan klinis atau frekuensi relapse, dok? Baik, berarti di sini dimaksudkan adalah vitamin D sebagai ajuvan ya. Jadi kalau vitamin D sebagai ajuvan dalam hal di sini adalah untuk antiinflamasi dan mengurangi relapse, itu belum cukup kuat bukti ilmiahnya gitu ya. Makanya vitamin D tidak digunakan sebagai terapi ajuvan. Kita hanya menggunakan vitamin D untuk mencegah kondisi MBD, mineral bone disease, pada kasus-kasus penggunaan steroid jangka panjang atau pada kasus memang pada inisial itu kita sudah menemukan adanya defisiensi vitamin D, di situ baru kita gunakan. Tapi kalau anaknya vitamin D kadarnya normal, kemudian pada kasus yang inisial saja gitu ya, maka tidak perlu di pemberian vitamin D secara rutin gitu ya. Nah, pada kasus minimal atau minimal changes ya, ini kan berarti dia sudah biopsi. Kita lihat juga apakah biopsinya indikasinya karena misalnya udah karena resisten steroid. Kalau dia resisten steroid kan otomatis kita akan berpikir mungkin penggunaan imunosupresannya akan jangka panjang gitu ya. Maka pada kasus ini perlu kita berikan vitamin D gitu ya untuk mencegah mineral bone disease. Jadi bukan sebagai terapi inflamasi karena penyakit inflamasi, tapi lebih kepada untuk mencegah kelainan tulang yang bisa disebabkan oleh steroid jangka panjang ya, makanya kita berikan vitamin D. Demikian. Baik dokter, terima kasih. Mengingat keterbatasan waktu, izin bertanya untuk pertanyaan terakhir dok. Dari Dokter Hajar Astuti tentang pemberian proton pump inhibitor sebagai profilaksis pada anak dengan SN. Apakah profilaksis tersebut rutin diberikan berdampingan dengan tata laksana SN dok? Dan berapa lama jangka waktu pemberiannya dok? Baik. Ya, jadi kalau memang dia sudah ada gejala pada saat pemberian steroid atau imunosupresan lain, maka kita bisa berikan 4-8 minggu, dok. 4-8 minggu. Kemudian kita juga setelah 4-8 minggu harus kita konsulkan ke dokter gastro anak gitu ya. Atau kalau misalnya di awal pasiennya sudah punya GERD, sudah punya masalah gastrointestinal, itu bisa kita berikan dari awal. Jadi pemberian secara rutin itu tidak dianjurkan ya. Hanya kalau ada gejala atau memang sebelumnya punya riwayat masalah saluran cerna baru kita berikan selama 4-8 minggu ya. Nah, biasanya itu memang efek yang paling dominan itu pada saat full dose karena di situ dosisnya dosis tinggi. Di situ yang biasanya efek samping berat. Tapi setelah diturunkan alternate dose biasanya efek sampingnya lumayan perbaikan. Walaupun ada sebagian anak yang memang tetap tidak tahan gitu dengan pemberian steroid ini ya. Maka itu kita perlu tapering dan kita perlu memberikan PPI. Demikian dok jawaban saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Dokter Jusli. Silakan dok. Mungkin ada tadi beberapa yang kurang tepat atau Oh ya, sebenarnya saya tidak akan menambahkan. Bahkan saya mau bertanya sama Dokter Reva. Ya, jadi Dokter Reva, ini ada kasus di perawatan nefrologi, pasien anak dengan klinis nefrotik sindrom, dok. Ya, nefrotik sindrom, anaknya umur sekitar 10 tahunan. Eh, Pada pemeriksaan, kami memeriksakan C3, C4 anak IF, ya. Jadi periksa itu. Yang hasilnya adalah C3, C4-nya rendah, kemudian anak IF-nya negatif, kemudian untuk masuk ke nephritic lupus atau SLE pun belum masuk kriterianya. Kira-kira pada kasus seperti ini, dia nefritik dok, ahlinya. Pada kasus seperti ini, apakah kita start dengan prednison oral saja, atau bisa kita
memberikan MP Pulse, metilprednisolone. Baik, terima kasih dok ya. Ini memang nefrologi itu kadang-kadang ada kasus yang tipikal, ada kasus atipikal dok ya. Kalau kita temukan yang atipikal seperti ini, gabungan nefrotik dan nefritik ya, tetap kalau dia nefrotik, maka kita ambil treatment yang lebih berat, itu nefrotik, bukan nefritik. Jadi kita masukkan steroid, dosis nefrotik, artinya dosis yang tinggi, 2 mg per kilogram berat badan, kan berbeda dengan nefritik ya. Kalau nefritik saja pure kan biasanya lebih kurang dari itu, 1 mg per kilogram berat badan atau 0,5 ya. Tapi kalau dia proteinurianya masif, maka kita anggap sebagai nefrotik, karena nefrotik itu lebih berat ya konsekuensi dibandingkan dengan nefritik. Karena proteinuria itu setiap proteinuria terjadi, maka ada terjadi sklerosis dari glomerulus gitu ya, lebih cepat untuk perburukan fungsi ginjalnya. Nah, apakah kita berikan puls atau tidak tergantung kalau kami di sini melihat fungsi ginjalnya. Kalau memang kita temukan sudah ada penurunan fungsi ginjal, maka kita langsung puls, dok. Nah, kalau ada kombinasi seperti ini ya, sambil kita misalnya persiapan untuk biopsi ginjal, kalau misalnya tersedia, kalau tidak, maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita lihat fungsi ginjal masih bagus ya, mungkin kita bisa coba dengan steroid oral terlebih dahulu, kemudian kita evaluasi berkala. Dalam perjalanan waktu terjadi peningkatan fungsi ginjal, langsung kita lakukan MP Pulse, dok. Kasus yang kedua, dok. Tadi itu komplemen C3, C4-nya sama-sama rendah. Ada juga kasus C3-nya rendah, C4-nya normal, anak IF-nya negatif, kemudian statusnya nefritik juga. Nah, ini. Kalau yang Astonya ini bagaimana nih pendapatnya? Ya, kadang astonya meningkat. Karena asto meningkat. Ya, kadang asto meningkat berarti bisa saja ya ada nefrotiknya, ada juga nefritiknya. Ya. Kalau kasus seperti ini bagaimana pandangan Dokter Eva ya? Ya baik, kalau asto meningkat mungkin kita perlu berpikir juga gen APS gitu dok ya. Nah, tapi gen APS ini kan memang kita nggak memberikan terapi imunosupresan. Nah, lagi-lagi game changernya adalah fungsi ginjalnya. Kalau dia meningkat dengan cepat, maka kita masuk ke algoritma yang RPGN dok kan. Kalau RPGN maka kita langsung tetap kita berikan steroid dan biopsi ginjal. Tapi kalau fungsi ginjalnya kita lihat stabil ya, dengan dia C3 rendah, asto positif, kita bisa watchful waiting, konservasi terdahulu. Nanti di 6-8 minggu kita cek lagi C3-nya. Kalau C3-nya itu menjadi normal, berarti kemungkinan dia memang mengalami gen APS. Karena kan memang secara natural 6-8 minggu C3 akan menjadi normal. Tapi kalau 6-8 minggu ternyata C3-nya masih tinggi, masih rendah, artinya tidak naik ya, maka kita pikirkan kemungkinan yang lain. Misalnya C3 glomerulopati gitu ya. Yang ini tentunya kita butuh tahunya dari biopsi ginjal dan terapi imunosupresannya lebih jangka panjang gitu untuk C3 glomerulopati. Jadi game changernya adalah pemeriksaan C3 ulang pada 6-8 minggu serta fungsi ginjal lagi untuk menentukan RPGN atau tidak itu. Ya, terima kasih Dokter Eva atas baik pendapatnya terima ya. kasih dok. Kasih banyak dok. Mohon maaf dok, ya. ini saya sudah antri di pesawat dok ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Dokter Eva atas kesempatannya bisa mengisi acara. Terima kasih sudah diundang. Mohon maaf dok. Selamat sampai di Jakarta dok. Juga. Ya, saya selamat dok. baru ditugaskan. Ya. Terima kasih dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Reza Pahlevi atas insight-nya terhadap SN pada anak. Selanjutnya, kita akan mendengarkan materi kedua yang tidak kalah menarik yang akan disampaikan oleh Dr. Jusli MK, spesialis anak, subspesialis nefrologi konsultan. Beliau akan menyampaikan materi yang berjudul Algorithm for School Urinary Screening Program. Topik ini sangat penting karena screening urin di sekolah merupakan salah satu strategi dalam deteksi dini penyakit ginjal pada anak yang seringkali tidak bergejala pada tahap awal. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan narasumber kedua kita, Dr. Jusli. Beliau merupakan konsultan nefrologi anak dan staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin serta bertugas di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dr. Jusli menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis anak di Universitas Hasanuddin. Beliau juga mengikuti General Pediatric Fellowship di Hiroshima, Jepang, serta Pediatric Nephrology Fellowship di Nijmegen, Belanda. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan konsultan nefrologi anak di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Nefrologi Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, serta aktif dalam berbagai organisasi profesi termasuk IDAI dan UKK Nefrologi. Kepada Dr. Jusli, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya.
Ya, terima kasih Dr. Risna atas pengantarnya. Pada siang hari ini kami akan berdiskusi tentang salah satu topik, yaitu school urine screening program, program screening urin di sekolah. Dan saya kira ini sudah pernah kita dengar, namun belum begitu kuat untuk kita bergerak untuk melaksanakan screening ini. Materi ini juga berhubungan dengan Hari Ginjal Sedunia tahun 2026, di mana salah satu topiknya atau topik utamanya adalah dengan singkatan Green Kidney, yaitu merawat ginjal dan melindungi bumi. Ya. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Ya. Jadi penyakit ginjal kronik ini menjadi suatu masalah kesehatan yang besar ya di hampir semua negara, karena angka kejadian CKD ini terus meningkat tiap tahunnya. Kemudian angka kematiannya juga tinggi, budget yang dikeluarkan baik individu maupun pemerintah juga terus meningkat, dan banyak persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan CKD ini, termasuk salah satunya yang berhubungan dengan Hari Ginjal Sedunia, yaitu kesehatan lingkungan ya. Kita bisa bayangkan kalau satu anak menjalani HD itu membutuhkan air saja itu sekitar 20 liter air per satu kali siklus HD. Jadi bisa bayangkan berapa banyak air yang digunakan pada anak atau pada seseorang yang menjalankan hemodialisis. Begitu pula contohnya CAPD ya, itu cairan dialisat yang digunakan itu adalah terbuat dari plastik ya. Kalau itu digunakan 4 kali dalam sehari, bisa bayangkan limbah plastik itu juga cukup besar dampaknya pada kesehatan lingkungan kita ya. Nah, kita ketahui bahwa CKD ini adalah penyakit yang terjadinya penurunan ginjal secara gradual, jadi perlahan-lahan, bahkan kita tidak menyadarinya hingga pada satu titik kita kaget bahwa anak saya sudah terjadi penyakit ginjal kronik. Di seluruh dunia saat ini diperkirakan sekitar 700 juta orang menderita penyakit ginjal. Ini banyak sekali. Penduduk Indonesia itu 280 juta. Dari seluruh dunia ini sekitar 700 juta ya. Sedangkan prevalensi anak di seluruh dunia untuk PGK itu 18 sampai 58 per 1 juta anak. Ya. Jadi kalau tiap tahun di Indonesia dengan jumlah penduduk 280 juta, kalau anggaplah anaknya sekitar 40%, itu betapa banyaknya anak yang menderita CKD baru di Indonesia. Salah satu mekanisme terjadinya kerusakan ginjal itu adalah proteinuria. Jadi ini ada dua mekanisme terjadinya proteinuria. Yang pertama, adanya abnormal pengeluaran protein di glomerulus ya. Jadi membran filtrasi di glomerulus. Jadi di situ ada masalah. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kerusakan dalam reabsorpsi protein di sel epitel, terutama di tubulus proximalis. Jadi dua mekanisme ini yang menyebabkan kita dapat melihat adanya protein di urin. Urin normal atau pada anak normal itu protein secara keseluruhan atau total ekskresi protein di urin itu sekitar kurang dari 150 mg per hari. Kalau albumin itu normalnya kurang dari 26 mg per hari. Atau secara praktis, kalau kita dapatkan albuminuria kurang dari 30 mg per gram kreatinin. Ya, jadi itu
yang masih ditoleransi sebagai proteinuria yang normal. Tetapi kalau jumlahnya sudah mencapai 30 sampai 300 mg per gram kreatinin, itu dikatakan peningkatan yang moderat. Dan kalau dia lebih dari 300 itu sudah termasuk peningkatan yang berat ya. Proteinuria ini bukan hanya dia sebagai marker atau petanda kerusakan ginjal, tetapi proteinuria itu juga adalah penyebab kerusakan ginjal itu sendiri, karena ini bisa men-trigger cedera di tubulus, terjadinya inflamasi lokal, dan juga bisa terjadi aktivasi profibrotik yang akhirnya bisa terjadi fibrosis interstisial dan glomerulosklerosis yang irreversible. Jadi kalau sudah sampai pada fibrosis, glomerulosklerosis, baik di tubulo interstisial, itu dia sudah bersifat irreversible, dia tidak bisa kembali lagi. Dan ternyata proteinuria, dengan kita memantau protein di urin ini adalah salah satu modalitas atau indikator yang paling cepat dan yang paling realistis terhadap kejadian kerusakan ginjal itu. Persisten proteinuria ini berperan sangat penting dalam terjadinya terbentuknya jaringan fibrosis di ginjal kita. Oleh karena itu, pada siang hari ini kami ingin berbagi sama teman-teman semuanya, terutama dokter di puskesmas, kemudian mungkin ada juga dokter keluarga, mungkin ada juga dokter di sarana pendidikan seperti di sekolah. Saya lihat juga banyak pesantren juga ada dokter di klinik ya itu. Untuk sama-sama kita membangun suatu program yang di Indonesia ini belum bisa dijalankan, tetapi di negara Asia, contohnya di Jepang, setahu saya di Jepang, di Korea Selatan, Taiwan sudah melaksanakan program SUS atau School Urine Screening ini tiap tahun. Dan ini adalah program yang sama efektif dalam mendeteksi secara dini dan membuat strategi untuk dilakukan intervensi. Apa itu program screening urin di sekolah? Ya. Jadi ini program yang diinisiasi oleh pemerintah, ya, dan pelaksanaannya itu dilakukan di sekolah, di mana setiap anak itu diperiksa urinnya setiap tahun dengan metode yang sederhana, yaitu urin dipstick yang tadi ada gambarnya juga Dr. Reva perlihatkan. Jadi dia pakai urin dipstick, kemudian kita melihat apakah ada hematuria atau proteinuria pada anak mulai dari SD sampai SMA ya. Jadi itu targetnya ya. Kemudian tujuan dari pemeriksaan ini tentu metode yang efektif untuk mendeteksi secara dini, dan juga kita bisa lakukan strategi intervensi kalau kita bisa mendapatkan proteinuria atau hematuria sejak dini. Kemudian yang kedua, ternyata dia lebih murah dibanding kalau anaknya sudah menderita penyakit ginjal. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan ginjal di masa akan datang. Ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu bagaimana proses filtrasi protein di glomerulus ya. Jadi kita tahu bahwa ginjal itu mempunyai unit fungsional, namanya nefron ya. Nefron ini terbagi dua, ada yang glomerulus, ada tubulus ya. Di glomerulus itu ada 3 lapisan yang utama, yaitu endotel kapiler, kemudian membran basalis glomerulus, dan epitel atau podosit. Nah, ini yang disebut dengan membran filtrasi.
di epitel itu terdapat namanya slip diafragma, itu ukurannya 40 nanometer panjangnya, dan pori-porinya itu berukuran sekitar 50 sampai 150 Armstrong. 1 Armstrong itu sama dengan 0,1 nanometer. Ini sangat kecil sekali, di mana hanya bisa dilewati oleh protein yang berukuran kecil. Ya. Kemudian protein ini bisa lewat masuk ke urinary space, kemudian dia akan berlanjut ke tubulus. Ya, di tubulus proximalis ini, bila tidak ada kerusakan dan ini berjalan fisiologi, maka semua protein yang lewat, yang ukurannya kecil tadi, itu akan direabsorpsi di tubulus proximalis bahkan 100%. Nah, di tubulus proximalis ini ada reseptor, ya, namanya di apical endocytic reseptor, itu namanya kubilin dan megalin. Ya, kubilin dan megalin ini yang akan mereabsorpsi, mengikat dan mereabsorpsi dari protein yang lewat ini, kemudian terjadi internalisasi, kemudian protein terdegradasi oleh enzim lisosom menjadi asam amino, dan setelah menjadi asam amino ini akan dirilis ke pembuluh darah kembali untuk digunakan kembali. Ini normalnya, ya. Nah, bagaimana kalau semuanya yang berlebihan atau protein yang keluar berlebihan? Jadi protein yang terjadinya proteinuria yang berat atau proteinuria yang berlangsung lama atau kronik, itu akan terjadi reabsorpsi, dan ini melibatkan endoplasmic reticulum dan lisosom, tetapi terjadi disfungsi atau juga terjadi kelelahan dari fungsi lisosom dan retikulum untuk mengambil semua protein yang lewat di tubulus ini. Dan ini akan memicu injury pada VCAM1, dan jika terjadi injury maka akan mempromosi terjadinya myofibroblast diferensiasi, proliferasi, dan juga akumulasi matriks ekstraseluler. Dan selanjutnya terjadi pengumpulan dari sel-sel imun, ya, termasuk neutrofil, basofil, limfosit, dan makrofag di interstitial space, ya. Dan selanjutnya ini akan terjadi proses fibrosis dan terjadi progresivitas kerusakan ginjal ini. Nah, ini kita lihat bahwa peran protein di urin dengan kita memantau itu sangat penting untuk mencegah progresivitas dari penyakit ginjal. Jadi kalau kita mendeteksi dini adanya protein dan kita lakukan intervensi, maka progresivitas penyakit ginjal ini bisa kita hambat. Tetapi kalau ini kita tidak deteksi dan dibiarkan menjadi persisten proteinuria, maka akan lebih cepat terjadi penurunan fungsi ginjal yang drastis, sehingga anak lebih cepat mencapai end-stage renal disease dan yang membutuhkan cuci darah. Dari semua yang saya jelaskan tadi pengantarnya, sebenarnya saya hanya ingin menjelaskan atau memperjelas satu algoritma atau flowchart tentang screen urin di sekolah. Mungkin ini inti dari pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama adalah ini di sekolah, ya, kita bisa lihat di sini anunya untuk di sekolah. Jadi kalau di luar negeri, contohnya di Jepang, dan ini jurnalnya di Jepang yang kami ambil, setiap tahun itu dilakukan pemeriksaan urin, ya. Jadi sebelum program ini dilaksanakan ada pertemuan dari dari dokter, kemudian juga guru, perawat, dan juga dokter yang bertugas di sekolah itu untuk mempersiapkan, dan terdapat protokol
dalam penampungan urin pada anak ini. Jadi urin ini tidak diambil di sekolah, tetapi setiap anak diberikan penampung urin untuk mereka menampung urin pertama kali di rumah. Jadi ini kenapa di Jepang itu sangat akurat hasilnya, karena dia tidak mengambil urin sewaktu seperti di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Tetapi dia mengambil urin pertama pagi hari, dan itu memang sulit ya. Tetapi di Jepang itu bisa dilaksanakan dengan diberikan protokol, petunjuk, kemudian mereka saat bangun pagi mereka tampung urinnya, kemudian membawa ke sekolah. Nah, di sekolah sudah ada tim untuk mengambil, dan setelah itu diperiksa dengan dipstick. Jadi dipstick ini murah ya, karena kalau kita lihat di Makassar ya harganya kurang lebih 100.000, kalau cuma 2 parameter ya 100 sampai 150.000, itu jumlahnya 100 stick ya, 100 stick. Dan kalau kita menggunakan untuk 500 orang itu mungkin ya budgetnya mungkin sekitar 500 ya. Nah, jadi ini diperiksa di sana. Kalau didapatkan, ini pada pemeriksaan yang pertama kali ya, kalau didapatkan protein positif 1 atau dia lebih tinggi, atau ada darah, blood, atau lebih dari positif 1, maka akan dilakukan observasi selama 4 minggu ya. Jadi selama sebulan, jadi bulan depan anaknya itu tampung urin lagi di rumah. Kalau didapatkan dia masih positif 1 atau lebih, atau ada darah di kencing, maka diobservasi selama 4 minggu. Kemudian ini pemeriksaan yang ketiga ya. Tapi ini kalau tidak ada kelainan, maka anaknya tidak. Jadi semua yang di screening ini adalah semua anak sekolah yang sehat ya. Jadi bukan anak sekolah yang sakit, semuanya anak sekolah yang sehat yang dilakukan screening. Tetapi kalau semuanya di sekolah didapatkan gross hematuria, jadi anaknya kencing warna merah, jadi kelihatan dengan mata warna merah, atau proteinnya positif 3 atau lebih, maka ini emergency visit. Jadi guru atau dokter yang bertugas di sana akan menelpon ya nomor yang sudah ditentukan, atau dia mengirimkan email bahwa ada satu murid yang proteinnya positif 3 atau lebih, atau ada gross hematuri, untuk dilakukan emergency visit ya. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka kita masuk yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini saya mungkin perjelas di sini. Jadi ini tadi yang pertama. Kemudian kunjungan yang ketiga ini harus sudah lengkap. Jadi kalau kunjungan ketiga ini yang lakukan adalah bisa dokter keluarga ya, atau juga group examination ya. Ya, ini jadi ada kelompok yang untuk menilai ini. Jadi untuk yang ketiga kalinya itu harus lengkap pemeriksaan ini, termasuk anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian interview, mengukur tinggi badan, berat badan, mengukur tekanan darah, kemudian dilakukan pemeriksaan urin kuantitatif ya, sedimen, urin protein kreatin ratio, ini yang kuantitatif, ini kualitatif. Kemudian kalau ada pemeriksaan urin beta 2 mikroglobulin, ini dilakukan. Kalau memang tidak ada ya apa boleh buat ya. Kemudian pemeriksaan darah, albumin, kreatin, dan C3. Jadi ini aja pemeriksaannya. Kalau pada pemeriksaan 2 kali di sekolah dia proteinnya positif 1 atau darahnya positif 1 atau lebih. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan ketiga, maka dokter mengeluarkan diagnosis ya. Jadi ada diagnosis, dan ini dicatat oleh sekolah. Jadi diagnosisnya itu bisa tidak ada kelainan kalau pemeriksaan ketiga dilakukan. Yang kedua, bisa asimptomatik proteinuria, artinya ada proteinuria tapi tidak ada gejala. Bisa juga ortostatik proteinuria, bisa asimptomatik hematuria, atau asimptomatik hematuria disertai dengan proteinuria. Ini curiga nefritis ya. Nefritis banyak. Kalau di Jepang yang banyak disaring ini adalah IgA, imunoglobulin A nefropati. Dan di Indonesia saya kira juga banyak, karena di Makassar ini
cukup sering kami mendapatkan anak dengan gejala IgA nefropati. Ya. Kemudian leukosituria kita curiga ISK. Kalau peningkatan beta 2 mikroglobulin, kita tahu bahwa ini protein yang molekulnya sangat rendah, maka kita curiga adalah cakut, kelainan kongenital ginjal dan saluran kemih, dan juga diagnosis yang lain. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita masuk ke 3 kriteria rujukan. Ya, kriteria rujukan. Kriteria pertama, ini bertemu dengan dokter ginjal anaknya. Nah, ini harus disiapkan fasilitas untuk biopsi ginjal. Jadi kalau dia masuk kriteria pertama, maka di Rumah Sakit Wahidin, kalau kita di Makassar ini menyiapkan fasilitas ini. Ya, kemudian kalau dia masuk kriteria kedua, maka kita harus mempersiapkan USG, ya, jadi USG. Kemudian kalau tidak masuk kriteria 1 dan 2, maka bisa ke family dokter atau dokter keluarganya. Kemudian ini referral kriteria juga, kriteria berdasarkan USG, ya. Jadi ini 3 referral kriteria. Sekarang kita masuk ke referral kriteria pertama. Jadi ini berhubungan tadi karena biopsi, ini biasanya berhubungan dengan glomerular disease, bisa juga di tubulus. Jadi nanti akan kita lakukan pemeriksaan protein kreatinin kuantitatif. Nah, ini satuannya bisa berbeda-beda di setiap sarana rumah sakit. Ini pada prinsipnya mendeteksi protein secara kuantitatif dan kualitatif yang ini. Kemudian kita melihat urin tampung hematura makroskopik. Kemudian kita periksa albuminnya, kalau di bawah 3,0 kemungkinan ke arah nefrotik. Kalau dia C3-nya rendah, bisa dia glomerulonefritis akut, bisa juga penyakit glomerulus yang disebabkan oleh penyakit sekunder atau penyakit sistemik. Kemudian kita mengukur tekanan darahnya dan fungsi ginjalnya. Jadi ini yang dilakukan oleh dokter pediatri nefrologis untuk kriteria 1. Jadi arahnya ini adalah ke penyakit glomerulopati, ya, penyakit glomerulus yang termasuk sindrom nefrotik, sindrom nefritik akut atau glomerulonefritis akut, ya, dan penyebab yang lain dari kedua gabungan penyakit itu. Kemudian referral 2 atau kriteria 2 itu kita lakukan pemeriksaan urinalisis lagi, ya, termasuk juga mungkin kultur urin, karena di sini kalau kita dapatkan deposit urin lebih dari 5 kalau kita di sini, ini pemeriksaannya di sana atau lebih, atau ada sel darah merah lebih dari 5, artinya hematuri mikroskopik, dan mikroglobulin banding kreatinin rasio, ya, kalau kita dapatkan nilai ini, nah ini yang masuk pemeriksaan untuk kriteria 2. Nah, kemudian yang kriteria 3 ini biasanya ada cakut atau kelainan kongenital. Biasanya kalau dia USG kita dapatkan hidronefrosis dengan berbagai macam gradasi, ya. Biasanya yang fokusnya adalah yang grade 3 ke atas, ya. Ya ini. Ya. Kemudian kita mengukur juga diameter dari ginjal. Jadi ada aplikasi yang dikeluarkan oleh IPNA, itu bisa dicari nanti, bisa di-download, ya, untuk melihat ukuran ginjal berdasarkan jenis kelamin, umur, dan juga berat badan, ya, termasuk etnik. Itu ada, bisa di searching IPNA kalkulator, ya. Itu. Kemudian kalau kita dapatkan dari USG parenkim ginjalnya lebih bright, ini juga kita curigai suatu kelainan. Kemudian kalau kita curigai batu, bisa ada acoustic shadow, ya, yang kita dapatkan pada USG. Kemudian juga USG bisa mendeteksi kelainan bawaan yang lain, dan juga termasuk USG bisa melihat ketebalan mukosa dari buli-buli, termasuk irregularitasnya, ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi untuk referral 3 ini hampir semuanya
ditegakkan dengan pemeriksaan USG ya. Sedangkan referral 2 itu pemeriksaan urinalisis termasuk mungkin kultur di sini. Kalau referral 1 itu berhubungan dengan glomerulonefritis ya. Dan terakhir sebagai penutup, jadi deteksi secara dini proteinuria ini sangat penting untuk mencegah terjadinya gagal ginjal. Kemudian program school urine screening sangat efektif dalam hal cost efektif dan juga ekonomi approach ya. Kemudian yang ketiga mungkin ini jadi bahan dari teman-teman sekalian mungkin di daerah kalau bisa menginisiasi program SUS ini ya, untuk mungkin tidak bisa mungkin satu kabupaten, tetapi mungkin kita mulai dari satu sekolah mungkin tiap tahun, kemudian bertambah, kemudian kalau kita bisa memperjuangkan di tingkat daerah untuk pemeriksaan secara setiap tahun secara annual ya. Karena sekarang sebenarnya kita juga bisa nebeng di program pemerintah, yaitu ada pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun, yaitu pada saat ulang tahun ya. Jadi ulang tahun itu gratis di puskesmas, itu sudah kayaknya sudah berjalan, dan mungkin kita bisa nebeng di situ setiap tahun anak-anak itu nebeng di program itu untuk pemeriksaan urinnya ya. Mungkin demikian Dok yang bisa kami sampaikan seputar tentang flowchart screening urin di sekolah. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita sama-sama mungkin untuk yang khusus di Sulawesi Selatan, karena semua dokter anak sudah ada di semua kabupaten di Sulawesi Selatan, kita bisa sama-sama untuk menggalakkan program ini. Ya, mungkin demikian. Saya kembalikan ke host atau moderator Dr. Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Jusli atas pemaparan materi yang termasuk sangat baru, Dok, karena kita belum terlalu familiar dengan screening urin. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Kami persilahkan kepada para peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat untuk Dr. Jusli. Sambil menunggu pertanyaan dari baik Dok, sekarang sudah ada satu pertanyaan dari Dr. Hardianti. Usia berapa Dok sebaiknya screening urin di sekolah ini bisa kita fokuskan untuk diperiksakan? Ya, terima kasih Dr. Hardianti ya, dokter spesialis anak. Saya tidak tahu Dr. Hardianti dokter spesialis anak di Palopo atau di Polewali Mandar. Ya, ya, jadi Palopo, untuk oh iya, Palopo, ya, Dok. masih di sana. Masih di Palopo ya. Ya, jadi untuk screening ini sesuai tadi yang kita lihat di jurnal ini, itu dia untuk anak sekolah dasar, ya, elementary school sampai SMA. Ya, jadi memang untuk glomerular disease itu kan biasanya pada anak-anak sekitar umur 6 tahunan ya. Jadi 6 tahunan. Jadi itu sama dengan di Jepang, mereka juga memulai screening anak sekolah ini di umur 6 tahun ya, sekitar 6 tahun atau SD kelas 1 sampai SMA kelas 3. Mungkin demikian Dr. Ardianti. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya Dok, mungkin saya ingin bertanya sedikit tentang pemeriksaan rasio beta 2 mikroglobulin Dok dengan kreatinin. Selama ini yang kita sering lakukan adalah rasio protein kreatinin. Mungkin bisa dijelaskan Dok tentang perbedaannya. Terima kasih Dok. Iya, jadi protein yang lewat di urin itu ada yang molekulnya kecil, ya, ada yang kecil sedang, ya, termasuk yang kecil sedang itu adalah albumin, dan yang besar itu imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Ya, jadi imunoglobulin G, M itu ya bisa keluar dari glomerulus ya. Nah, kemudian albumin juga tidak bisa keluar secara normal ya.
Yang bisa keluar itu adalah mikroglobulin. Ya. Jadi mikroglobulin ini ukurannya kecil, dia difiltrasi secara bebas di glomerulus. Ya. Jadi dia tidak ada masalah di sana, tetapi mikroglobulin ini akan direabsorpsi semuanya di tubulus. Ya, jadi kalau kita dapatkan mikroglobulin ini tinggi di dalam urin, ya dia pakai rasio, pakai kreatinin, dia tinggi di dalam urin, bisa kita duga bahwa ada gangguan di tubulus proximalis karena di situ mikroglobulin ini direabsorpsi. Ya, jadi oleh karena itu tadi salah satu pemeriksaannya untuk mendeteksi ini adalah cakut itu adalah dengan pemeriksaan mikroglobulin rasio mikroglobulin dengan kreatinin. Jadi begitu kira-kira prinsipnya Dr. Risna tentang ini ya. Baik, terima kasih dok. Sudah ada pertanyaan melalui kolom chat dari Dr. Emmanuel Suselo. Ingin bertanya tentang adakah kriteria klinis tambahan yang menjadi syarat mutlak sebelum dilakukan prosedur invasif? Karena menurut algoritma terbaru pada kasus hematuri mikroskopik yang cenderung lebih konservatif untuk biopsi ginjal, dok. Oh ya, jadi yang ditanyakan ini hematuri mikroskopik ya. Jadi kalau dia mikroskopik Iya, dokter. hematuria, isolated artinya cuman hematuria toh ya tanpa proteinuria, kita tentu tidak langsung buru-buru lakukan biopsi ginjal. Tentu ini dengan pemantauan ya. Karena hematuria bisa dia bersifat sementara, bisa juga dia persisten ya. Jadi kita harus tentukan dia apakah dia ini memang persisten atau dia cuman hematuria yang sementara saja. Eh, tapi kalau semuanya ada gross hematuria, ya, jadi bukan lagi mikroskopik hematuria, ada gross hematuria, terus kemudian klinisnya ada bengkak, ada hipertensi, ya terjadi penurunan fungsi ginjal. Tadi Dokter Reva juga menyinggung salah satu kata kunci kita memberikan terapi steroid Empepels ya. Kalau semua kerjaan tadi itu disertai dengan penurunan fungsi ginjal, maka itu indikasi untuk kita lakukan biopsi ginjal untuk kasus ini. Kalau secara penyakit, untuk glomerulonefritis yang kita lakukan biopsi ginjal berhubungan dengan hematuria itu adalah RPGN. Ya. Jadi ada penyebabnya biasanya post-streptococcal glomerulonefritis, kemudian terjadi RPGN, repeated progressive glomerulonefritis, maka itu biasanya wajib kita lakukan biopsi ginjal. Ya, mungkin begitu Dokter Risna. Ya. Baik dok, untuk pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu dari Dokter Hajar ingin bertanya apakah program screening urin di sekolah ini sudah mulai diterapkan dok? Dan apabila sudah diterapkan, kira-kira dalam proses realisasinya itu kendala apa yang akan dihadapi? Terima kasih dok. Ya. Terima kasih Dokter Hajar. Jadi untuk di negara Asia tidak semuanya, hanya sebagian kecil negara yang sudah menjalankan screening urin di sekolah ini. Yang tadi saya sampaikan itu adalah Jepang. Jepang sudah melakukan ini sejak tahun 1974. Ya. Jadi sudah sangat lama mereka lakukan. Pada waktu saya fellow di sana, di Hiroshima, eh, mereka mengatakan bahwa selain Jepang, itu adalah Taiwan dan Korea Selatan ya, yang sudah melaksanakan urin screening ini. Kalau di Indonesia belum ada provinsi satupun yang melaksanakan. Ya, tapi mungkin kita bisa mulai dari kelompok-kelompok kecil, mungkin tidak bisa karena perlu sosialisasi yang berkelanjutan dan konsisten untuk bisa memperjuangkan urin screening ini di Indonesia. Mungkin demikian Dr. Risna ya. Baik, terima kasih dok.
Terima kasih kepada para narasumber atas jawaban dan diskusi yang sangat menarik serta bermanfaat. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung webinar Pediatric Nephrology Update Series ke-8. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Aida, para narasumber Dr. Jusli dan Dr. Reza atas ilmu yang telah dibagikan, serta seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias. Terima kasih Prof. Dr. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat memberikan manfaat dalam praktik klinis serta meningkatkan upaya deteksi dan penata laksanaan penyakit ginjal pada anak. Sebelum kita mengakhiri acara, kami mengundang para narasumber dan juga para peserta webinar untuk foto bersama sebagai dokumentasi Hari Ginjal Sedunia. Kami mohon seluruh peserta dapat menyalakan kamera dan dibantu panitia untuk screenshot-nya. Baik, nanti saya berikan aba-aba, apa sudah siap semuanya? Baik, untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, untuk halaman selanjutnya lagi, 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya 1, 2, 3. Ya, untuk halaman terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasi seluruh peserta webinar. Akhir kata, saya Risna sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat Hari Ginjal Sedunia, dan sampai jumpa pada kegiatan ilmiah berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Dr. Risna. Terima kasih Dok, terima kasih Prof. Terima kasih semuanya Prof, Dokter, semuanya.